Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 TKJ 1. Nah, jadi hari ini kami akan mewawancarai seorang narasumber dari tenaga kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Islam Harapan Anda. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizky Pratama, biasa dipanggil Naufal, absen 25. Dan di sini ada saya Handika Putra Prasetya, biasa dipanggil Han, dari absen 15. Oke, kalau saya Fadilah Yusuf Maulana, biasa dipanggil dengan Fadilah, dari absen 11. Saya Karlita Yusmita, biasa dipanggil Karlita, absen 17. Saya Aulia Rizkyani, absen 2. Saya Dinda Anastasia, absen 10. Saya Yudiana Bila Tanjung, biasa dipanggil Nana, absen 3. Saksikan terus video kami bersama narasumber dari tenaga kesehatan. Hope you enjoy, guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber dari dunia kesehatan yang akan kita wawancarai ini. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan dulu. Baiklah, nama saya Fitri Hidayah. Nggak usah pakai usia ya. Aman. Ya, saya di sini bekerja sebagai manajer pelayanan pasien, tetapi notabene-nya saya pendidikannya bidan, gitu. Dari yang lain nggak usah kenalan ya, karena udah perkenalan tadi di awal. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Pertanyaan dari saya pertama yaitu, apa sih yang membuat ibu itu tertarik kerja di bidang kesehatan? Ya, baik. Memang pada awalnya saya itu tidak ada niat kuliah untuk di bidang kesehatan ya, karena bingung pada saat pas lulus SMA ini saya mau mengarah kemana. Pasti ada yang seperti itu, semuanya pasti ke situ. Namun pada saat itu saya ikut saudara saya yang tinggal di Bangka Belitung. Nah, itu kebetulan kakak dari ibu, jadi saya sebut saja Bude. Itu juga beliau itu profesi sebagai bidan ya. Jadi setiap hari saya mengikuti kegiatan beliau. Oh, kayaknya bidan itu sangat menarik sekali ya. Contohnya salah satunya bisa menolong persalinan. Nah, itu yang membuat saya antusias untuk kuliah menempuh pendidikan kebidanan seperti itu. Untuk mendapatkan posisi ibu yang sekarang pastinya kan tidak mudah ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan apa saja yang telah dilewati hingga di posisi yang sekarang. Ya, baik. Saya lulus pendidikan D3 kebidanan tahun 2010. Alhamdulillah setelah lulus di tahun itu juga saya langsung diterima bekerja di sini. Pada saat itu memang saya bekerja di pelayanan, masih di pelayanan di ruang kebidanan. Nah, dari situ saya bekerja kontrak 3 bulan. Setelah itu dilakukan uji kompetensi lagi, saya naik kontrak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hingga sampai saat ini menjadi karyawan tetap. Nah, perjalanan saya di bidang manajer pelayanan pasien ini tidaklah mudah ya, karena harus menempuh berbagai tantangan. Contohnya saja di sini kan juga yayasannya Yayasan Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Jadi dari situ memang ada kompetensi yang harus diujikan untuk karyawannya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya sebagai manajer pelayanan pasien, khususnya di ruang ibu dan anak dan ruang bayi atau perinatologi atau neonatal intensive care untuk membawahi ruangan tersebut seperti itu. Sudah berapa lama ibu bekerja di profesi sekarang? Untuk bidannya sih memang kan saya lulus tahun 2010, terus di tahun 2023 saya sudah melanjutkan pendidikan S1 kebidanannya dan profesinya. Kalau untuk saat ini kan di tahun 2026 itu harus sudah wajib
profesi semua. Jadi syarat untuk bisa memberikan pelayanan itu harus menempuh pendidikan sarjana kebidanan ditambah dengan profesi gitu. Ya dari 2010 sampai sekarang bisa dihitung sendiri lah ya. Kurang lebih segitunya gitu. Nah, untuk kita yang memiliki minat di profesi ini tuh hal apa aja sih yang perlu kita kuasai? Yang perlu dikuasai mungkin secara pendidikannya juga ya, bagi adik-adik yang mau bekerja di bidang nakes atau tenaga kesehatan memang harus menempuh pendidikan tersebut. Misal mau jadi perawatkah atau bidankah yang perempuan atau misalkan farmasi, itu kan juga di bidang tenaga kesehatan. Memang harus mengikuti pendidikan tersebut terlebih dahulu. Itu dibentuk skillnya, terus dibentuk attitude-nya ya, dan pada saat bekerja juga pun atau pada saat nanti praktek pada saat kuliah pun harus juga disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Kita belajar teori tetapi secara nyata real di kehidupan itu ada yang jauh berbeda gitu. Jadi teori harus juga kita mengetahui sebagai basic kita untuk mengetahui oh ini bagaimana cara melakukannya atau tindakannya, tetapi secara di lapangan kita harus juga mengetahui kondisi si pasien tersebut. Apakah memang ini harus yang kondisi emergensi kan mau nggak mau kita harus tangani lebih dahulu seperti itu. Nah, Ibu kan sudah di bidang ini cukup lama ya. Iya. Kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah Ibu alami di profesi ini? Kalau tantangan sih memang setiap perjalanan hidup itu merupakan sebuah tantangan besar ya. Mulai dari saya kuliah hingga bekerja itu banyak sekali gitu. Tetapi bagaimana cara menyikapi kita ya. Ketika kita sudah punya skill, attitude, kemudian bekerja dengan hati, insya Allah apapun tantangan yang berat, insya Allah dapat dilalui gitu. Bagaimana cara Ibu membangun kepercayaan atau hubungan baik dengan para pasien? Memang untuk pasien itu kan memang kita harus lebih care ya, karena yang kita hadapi itu bukan benda mati ya. Ibaratnya mereka juga punya perasaan ya. Jadi pada saat si pasien ini merasa cemas atau takut ya, salah satu caranya ya kita dengarkan dulu apa keluhan mereka. Jika kita sudah mendengarkan, oh berarti di pikiran kita oh ya saya akan melakukan ini kayak gitu. Nah itu baru kita lakukan, insya Allah si pasien akan merasa puas dan tidak gampang atau tidak mudah komplain seperti itu. Setelah selama ini bekerja di bidang kesehatan, apa aja sih kayak pengalaman ataupun kayak hal-hal yang menarik yang terjadi di sini gitu? Untuk bekerja di tenaga kesehatan seperti ini, memang semua yang saya alami memang semuanya memang ada yang menarik ya seperti itu. Misalnya saja contohnya pada saat saya menjadi pelaksana di ruangan, saya bisa menangani langsung persalinan misalkan yang kondisinya presbo atau kelahiran yang kakinya dulu ya kan, padahal secara teori itu saya penasaran nih ini seperti apa kelahirannya kayak gitu. Oh ternyata setelah saya melihat langsung realnya seperti apa, penanganannya seperti apa, berarti saya bisa menangani oh ini teorinya seperti ini, tetapi pada saat prakteknya mungkin agak sedikit lebih beda seperti itu. Nah itu yang memang salah satu takjubnya ya seperti itu. Kadang kan kita orang lahiran gitu-gitu aja, tapi kan dengan cara kita melihat proses bayi itu lahir dan lahir ke dunia ini dengan kondisi yang mungkin kondisi tidak normal, misalkan kayak persalinan presbo atau yang kembar pun ya. Nah itu salah satu rasa takjub saya melihat kekuasaan Allah itu aja. Di profesi ini kan pasti ada suka dukanya ya Bu. Kira-kira apa hal yang paling ingin Ibu sukai saat menjalankan profesi ini? Sebenarnya suka duka memang banyak, tetapi balik lagi kita menjalaninya itu dengan seperti apa. Jika kita menjalaninya dengan insya Allah pada saat mau berangkat kerja kita bismillahirrahmanirrahim, niat saya untuk bekerja, beribadah, insya Allah apapun kondisinya, entah itu suka, entah itu duka, insya Allah bisa
terjalani dengan baik. Terakhirnya pertanyaan dari kita, Ya. apa nasihat atau tips untuk mereka yang ingin mengejar karir di bidang kesehatan? Oh ya, baik. Untuk adik-adik semua yang saat ini sedang pendidikan SMA, pasti perjalanan hidup kalian kan masih panjang nih. Mulai dari sekarang berpikirlah, oh ke depan saya ingin fokus di bidang apa. Misalkan salah satu di tenaga kesehatan. Yang pertama jalanilah dulu pendidikannya itu, ya, belajarlah teorinya. Kalaupun nanti pada saat di pendidikan ada praktek, ikutilah gitu, ya. Nanti setelah lulus kuliah itu merupakan bekal kalian untuk bekerja, karena bekerja itu kan adalah di dunia yang nyata, ya. Jadi kalian itu bisa bekerja samakah atau bekerja sama dengan profesi lainnya, apakah Anda itu bisa berbaur kayak gitu, ya. Nah, itu merupakan salah satu bekal yang paling dasar menurut saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga karena sudah menceritakan pengalaman yang menarik gitu kan, dan juga pembelajaran yang menarik juga. Semoga informasi yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kami semua, terutama buat nantinya akan nonton video ini. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video wawancara dari kelompok 4 dengan tenaga kesehatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga wawancara tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you next time. Bye.